Halo teman-teman, selamat sore. Wah, ini saya lagi ada di bypass Ngurah Rai nih. Kurang lebih saya ada di MBG Mall Bali Galleria. Suasananya masih sepi teman-teman. Mungkin ini terkait dengan situasi PPKM darurat ini, masih ada keterkaitan. Jadi suasananya masih sepi. Cuma di jalan yang nggak rame sih, tapi ada peningkatan volume kendaraan yang berlalu lalang ketimbang waktu awal-awal pandemi itu. Ada peningkatan volume kendaraan. Nah, ini saya mau putar balik nih, mau balik ke Denpasar ini, karena kalaupun nongkrong di area ini akan kesulitan dapat jalan juga teman-teman, karena memang situasi sekarang memang sedikit sulit untuk mendapatkan orderan. Nanti malahan kita berharap tidak dapat orderan. Begitulah namanya kita orang lapangan, ya mau gimana, kalau memang tidak ada orderan ya gak bisa disesali juga. Lebih-lebih kita punya hutang ini. Saya mah mikirnya faktor punya hutang ini yang sedikit beban buat saya ini. Mau tidak dilanjutkan ntar kita tidak dapat apa-apa. Ya, beginilah kalau kita lagi berada di perjuangan yang sangat berat. Memang harus kita siap menghadapi. Suka tidak suka memang harus dihadapi. Semoga saja bisa melewati fase-fase yang sulit ini ya teman-teman. Itu mah namanya harapan kita sebagai manusia. Kodratnya ya ini terbebas dari segala permasalahan yang ada, begitu teman-teman. Nah, ini kita akan melewati jalur pinggir nih teman-teman. Jadi ini termasuk jalur tikus ini, jalur yang memotong biar kita tidak keliling melewati jalur utama. Jadi ini jalur yang bisa mempercepat, karena di sini jalurnya sepi teman-teman. Ini jalurnya sepi. Kita berada di sisi kalau dari arah selatan, kita berada di sisi kanan dari sungai ini adalah Sungai Tukat Badung ini. Sungai Tukat Badung teman-teman. Nah, ini sebelah kiri saya ini adalah Sungai Tukat Badung.
sungai yang kalau teman-teman ada yang pernah ke Pasar Kumasari, nah inilah sambungannya dari Pasar Kumasari itu, sungai yang ada di Pasar Kumasari itu tembusnya di sini. Ini sepertinya ini adalah ujung dari Tukat Badung ini. Biasanya di sana ramai orang menikmati suasana sore teman-teman. Tapi sekarang ini mungkin karena lagi mendung nih, kalau nggak mendung mungkin ramai teman-teman. Walaupun PPKM mungkin, saya juga tidak tahu begitu. Nah, ini lumayan jalurnya sepi teman-teman, jadi enak lah buat kita melintas di sini, nggak kredit, otak kita nggak mumet gitu loh. Kalau biasanya kita melewati jalur yang padat begitu bikin otak kita mumet, apalagi penghasilan tidak ada, waduh, dijamin begitu kurang lebihnya. Suasananya, wah kalau ini nggak masa pandemi, ini kalau masih masa normal ini suasananya enak banget buat nongkrong. Tapi karena ini masa pandemi, ada PPKM lagi, ya suasananya jadi agak sepi. Cuacanya betul-betul sejuk teman-teman. Hari ini di Denpasar utamanya itu turun hujan, tapi hujannya tidak deras. Ini kebetulan tadi saya dari Denpasar dapat orderan ke Mall Bali Galleria. Nah ini saya tidak nongkrong di sana karena pengalaman saya itu di masa pandemi ini memang susah mendapatkan orderan di luar gitu, maksudnya di spot-spot yang biasanya ada orderan itu juga susah dapat orderan. Daripada nongkrong tidak jelas, mendingan nongkrong di rumah. Sama juga di rumah, di pangkalan saya kan, saya memangkal sekarang lebih cenderung di rumah, itu orderannya juga sangat terbatas, bahkan satu hari bisa tidak dapat teman-teman. Saya saja yang kemarin itu sama 2 hari yang lalu dong tidak dapat orderan, kosong, nggak tahu entah kemana orderannya lari. Ya begitulah suka duka kita yang di bidang jasa dengan mengandalkan kiriman orderan dari server, ya harus dimaklumi. Kan tidak bisa kita walaupun bidang jasa terus menawarkan orderan ke langsung, itu kan tidak bisa. Jadi kan taksi online yang mengandalkan orderan itu sebenarnya bukan, orderan itu bukan kita andalkan dari pengguna jasa taksi online itu, bukan dari penggunanya itu kita mengandalkan orderan, justru dari server itu sendiri yang kita andalkan orderan. Kalau server yang nggak ngasih orderan, biar ada penanganan di depan mata itu bakalan dapat ke kita gitu. Jadi dari mesin searching taksi online itulah kita berharap dapat orderan. Nah namanya juga pakai mesin, ya
untung-untungan saja kita dapatnya. Syukur kalau kita yang lainnya kena, ya udah kita nggak dapat orderan. Biar dalam sehari kita nongkrong juga, kalau yang kena orang sebelah ya cuma orang sebelah doang yang dapat orderan begitu. Makanya dari keadaan itu mau tidak mau kita juga harus ikutan memperbaharui perangkat kita sendiri biar bisa dapat orderan. Saya sendiri ya berapa kali sudah mengganti perangkat itu, ganti HP gitu. Dari yang dulu pakai HP ya, Huawei, ganti itu saya pakai G2 Prime, ganti itu saya pakai Sony apa itu saya pakai yang punya ini sampai 3 itu RAM-nya 3. Habis itu tidak puas, ganti saya pakai J6 yang RAM-nya 4. Tidak puas lagi saya pakai A50 yang RAM berapa ya, 6 ya kalau nggak salah, RAM 4, RAM 6 kalau nggak salah. Terus sekarang saya pakai Oppo A20 yang RAM 8. Waduh, nggak gampang juga cari orderan, apalagi zaman pandemi begini. Aduh, saya ini sampai utang nih beli HP A20 juga. Nggak seperti harapan teman-teman. Harapan kita sebagai driver online itu pasti dapat orderan yang gacor, dapat orderan yang banyak, dapat penghasilan yang besar. Itu sangat manusiawi menurut saya. Wajarlah manusia ingin mendapatkan penghasilan yang besar, itu wajar. Jangankan saya, pejabat aja kadang-kadang sudah dapat gaji besar juga belum puas kayaknya. Ada yang seperti begitu teman-teman. Makanya sampai ada berita-berita pejabat korupsi lah, pejabat beginilah, pejabat begitulah. Itu kan berarti mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan. Padahal kalau itu ukuran kita mungkin sudah puas kayaknya mendapatkan gaji sebagai seorang pejabat begitu. Jadi cuma yang berbeda ketidakpuasan dari kita itu kan kita kerja jasa. Jadi semakin banyak kita dapatkan, semakin besar kita dapat hasil. Berbeda dengan semakin besar kita dapat gaji, sebenarnya kan sudah cukup. Nah, ini kita kan tidak digaji, ini kita kan jasa bagi hasil begitu teman-teman. Kalau memang kita orderannya besar, itu banyak gitu, jadi dapat hasil yang besar, itu wajar. Karena apa yang dihasilkan itu hampir sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Maksudnya umpamanya nih kita dapat uang 100.000, kita kan mengeluarkan uang juga 50.000, itu bensin, belum lagi makan, belum lagi tenaga yang terkuras. Jadi sebanding gitu loh. Menurut saya, kacamata saya pribadi. Mungkin berbeda penafsiran kali ya teman-teman. Nah, penafsiran saya seperti begitu. Makanya
online itu, khususnya yang online ya saya ceritakan karena saya juga di online. Kenapa orang online, driver online itu cenderung dia memforsir tenaganya itu, menurut saya itu karena kesempatannya ya pada waktu itu. Artinya kebetulan mereka dapat rezeki, mereka bakalan mengejar semaksimal mungkin. Mungkin sangat berbeda dengan kalau yang transport lokal ya. Kalau transport lokal biasanya dia kan sekali makan udah istirahat, mengasuh gitu. Kalau orang online kayak asal ada orderan sikat gitu. Kalau saya lihat kan. Dan itu yang saya lakoni masalahnya. Kenapa? Karena dibandingkan transport lokal memang penghasilan di online itu memang kecil, walaupun ada untungnya, cuma tetap saya nilainya kecil. Itu dulu, itu ketika masih rame aja pendapatannya kecil. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, umpamanya nih transport lokal nih dari A ke B, dia ngasih ongkos 300.000 gitu. Nah kalau online bisa ongkosnya 100.000. Nah kan berbeda teman-teman. Tapi kalau umpamanya satu kali antar dia dapat orderan lagi, nah itu baru bisa impas ya. Paling tidak bertambahlah penghasilannya. Kalau yang lokal kan dalam satu perjalanan itu dia sudah ambil penghasilan kembali. Nah, kalau online enggak, dikembalinya belum tentu dia dapat orderan. Walaupun belum pandemi itu kan sifatnya aplikatornya mencari driver sebanyak-banyaknya. Nah itu yang jadi permasalahan, kenapa dibaliknya itu kadang-kadang kita tidak dapat orderan. Kalau dapat orderan ya syukur, ada yang ditambahkan. Kalau tidak dapat orderan, nah makanya saya bilang itu jadinya penghasilannya lebih tipis begitu. Apalagi di zaman pandemi ini teman-teman, memang banyak driver yang harus gulung tikar. Kenapa? Karena tidak bisa bayar kredit. Itu pertama. Kedua, mungkin mereka sudah namanya pandemi kayak gini kan serem juga. Mungkin mereka beralih profesi bisa, atau malahan mereka terpapar juga kan, ada seperti begitu teman-teman. Nah jadi di masa pandemi ini banyak driver yang keluar. Logikanya kalau driver sudah banyak yang keluar, mestinya orderan itu kan meningkat tajam teman-teman. Kenapa? Karena kebutuhan driver itu sudah berkurang. Kenyataannya itu tetap saja masih sepi. Mengapa masih sepi? Nah itu sekarang pertanyaannya. Karena ini teman-teman, karena yang menggunakan aplikasi itu juga berkurang, ikut-ikutan berkurang, makanya jadi impas. Jadi ada driver 10 keluar 5, ada pengguna 15 keluarnya 10. Maksudnya kan kalau pengguna aplikasinya bertahan, jadi kan umpamanya masih
penggunanya 15, petani 15, drivernya 10 kan dapat 22 atau 2 lebih lah begitu. Nah jadi sekarang faktanya ini kan juga sama-sama jadi drivernya berkurang, orderannya juga berkurang, sama jadinya. Makanya kita masih dibuat tidak bisa untuk bayar hutang karena penghasilan kita memang merosot jauh. Memang kenyataannya merosot jauh teman-teman. Kalau nggak merosot mah enak. Biasanya dulu kita dapat 100, mungkin sekarang bisa 2 kali lipat, bisa 200 kita dapat. Logikanya seperti itu kalau penggunanya bertambah. Nah belum lagi ada kereta yang baru, bis metro miliknya Dishub ini kan juga ikutan mengurangi pengguna online. Makanya tidak salah lah kenapa kita juga orderannya menyusup, ya itu dah faktor-faktor. Ada faktor-faktor yang menjadi penyebab. Ya kita juga tidak tahu kalau pandemi ini berhasil dilalui di masa yang baru. Kita tahu juga apa kita masih bertahan di jasa transportasi online atau pada akhirnya kita juga akan ikut repar. Kenapa? Tidak bisa bayar kredit. Logikanya simpel teman-teman, karena tidak bisa bayar kredit. Namanya juga tidak bisa bayar kredit, berarti kendaraan diambil, padahal kendaraan itu adalah satu-satunya alat kerja kita. Nah kalau tidak ada alat kerja bagaimana caranya? Kan tidak bisa. Masa jadi driver taksi online terus jemputnya jalan kaki? Nggak bisa, nggak nyambung. Jadi ya udahlah, semua hal harus kita jalani biar aman dan mencapai harapan. Jadi biar harapan kita itu bisa tercapai. Cuma ya jangan sampai kita bersedih hati ketika apa yang kita harapkan itu tidak tercapai, karena kita sudah menyadari bahwa hidup ini ada yang mengatur. Nah teman-teman, ini saya sudah memasuki Denpasar ini. Kayaknya ini kita nongkrong sebentar dulu sambil berharap ada orderan biar bisa nambah. Kalau ada, tidak ada udah segala sesuatu. Teman-teman gimana nih, sudah pada sukses atau bagaimana ini? Saya nggak pernah dengar kabar-kabar dari teman-teman nih, apakah sukses perjuangannya apa tidak.
di sini sepi loh teman-teman. Kalau dulu ini di depan saya ini kan, sebelah saya ini, sebelah kiri ini kuburan, depan saya ini ada sekolah. Ini biasanya banyak orderan teman-teman. Nah cuma karena sekarang sudah sekolahnya daring, jadi orderan di sini sudah semakin terbatas. Bahkan mungkin boleh dibilang satu hari mungkin tidak ada orderan lagi di sini. Nah cuma kalau jalur tempat saya parkir ini sekarang kebanyakan diisi oleh pedagang dadakan, pedagang yang ada di atas mobil, jadi barangnya ada di atas mobil. Mereka sudah, kalau dulu biasanya pedagang di atas mobil itu kan menggunakan mobil terbuka gitu kan, pickup, macam pickup itu kan. Nah sekarang minibus juga dipakai untuk jualan di sini teman-teman. Inilah perubahan-perubahan yang berbeda di masa pandemi ini. Jadi macam mobil Xenia, mobil Avanza, bahkan mobil sekelas mobil sedan gitu juga dipakai buat jualan. Bahkan ada yang saya lihat sampai mobil yang menurut ukuran saya itu berkelas juga dipakai jualan, macam mobil apa ya, macam mobil Innova gitu ada juga yang pakai buat jualan. Terus mobil apa tuh ya, waduh saya lupa ya. Karena saya lihat di satu tempat di daerah itu bangun itu mobilnya ya cukup berkelas sebenarnya. Cuma kondisi, entah itu karena kondisi atau mereka ingin membuat terobosan variasi dalam kehidupan, makanya menggunakan mobil seperti itu, kurang tahu juga. Nah kalau dulu ini daerah jalur ini, tempat parkir saya ini banyak yang online di sini. Biasanya teman-teman online di sini banyak juga yang nongkrong dulu ketika belum pandemi, karena di depan itu ada sekolah, jadi sering ada orderan. Kalau sekarang kayaknya satu hari susah cari orderan di sini. Tapi saya memang tidak jarang nongkrong di sini. Mendingan saya langsung ke balik ke Pangkalan. Saya juga ada Pangkalan, mungkin dari sini sekitar 1 kiloan lah dari tempat ke arah utara. Jadi mendingan saya mangkal di Pangkalan, karena di sana juga orderan dulu itu lumayan ada orderan. Masih belum pandemi itu kita mengandalkan kepada pasar biasanya, jadi selalu ada orderan. Kalau sekarang kita minta ampun. Saya bilang tadi kemarin tidak dapat, 2 hari yang lalu tidak dapat, ini hari baru dapat 2 ini. Satu non tunai, satu tunai. Syukur ada tunai, bisa buat beli bensin. Jadi apalagi yang bisa kita lakukan kecuali bersyukur teman-teman dan bersabar saja. Mudah-mudahan semua beban ini bisa kita lalui. Kalaupun kita tidak bisa melalui beban ini, paling tidak kita bisa menghadapinya. Tentu dengan apa yang kita miliki, dengan segala daya upaya yang kita miliki, harus kita tetap hadapi biar kita bisa bersemangat menghadapi kehidupan ini. Ya karena kita sadar hidup ini tidak mudah dan hidup ini semakin berat. Lebih ke depan semakin maju teknologi, semakin berat beban hidup.
kirain nggak seberat yang kita bayangkan, kirain akan meringan. Tadinya saya mengira itu dengan teknologi yang semakin maju, semakin canggih akan memudahkan kita dalam menjalani hidup, meringankan kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Ya, ternyata malah berat. Bagaimana kita bilang tidak berat? Kalau zaman saya dulu masih kecil, belum ada yang namanya HP, kita tidak bisa, tidak pernah menginginkan HP. Mau makan apa yang ada, tidak pakai babi bu, apa yang ada di rumah itu yang kita makan. Masih sekali doang kita bisa makan di luar. Masa remaja dulu masih pakai telepon rumah, itu sudah ada kemajuan ya. Akhirnya beban kirain bertambah, kita bisa komunikasi dengan yang jauh, ternyata bebannya bertambah, harus bayar sewa telepon lah waktu itu. Jadi waktu kita masih remaja ya, yang beban itu orang tua kita, kan masih anak-anak ya, masih tangannya masih tengadah gitu tangannya, tinggal minta-minta doang. Setelah itu sudah masuk zamannya HP, kita harus mau tidak mau beli HP, keluar duit mahal, beli pulsa waktu itu. Cuma pulsa yang dipakai apa? Yang dipakai waktu itu buat gagah-gagahan doang. Bawa HP, bawa. Nah, punya HP yang di telepon kagak ada. Buat apa sebenarnya? Kayak saya tuh waktu itu mah HP itu namanya kita ingin bergagah-gagahan, karena kita abaikan hal-hal begitu. Padahal fungsi HP waktu saya beli itu nggak maksimal, malahan pulsanya numpuk habis, nggak dipakai telepon, nggak dipakai SMS-an, mau SMS siapa, mau telepon siapa, nggak ada kepentingan, nggak ada bisnis, cuma kerja biasa doang. Yang menghubungi kagak ada, pacar nggak punya, siapa mau dihubungi? Ayo, kalau bukan buat pameran aja, buat taruh di badan kita, bila perlu biar kelihatan. Habis itu keluar zaman apa tuh, Android apa, akhirnya apa, harus beli Android juga buat gagah-gagahan, nggak ada lainnya. Itu bisa buat FB, baru dipakai FB-an juga, keluar duit buat beli pulsa yang pakai buat data. Sampai akhirnya sekarang zaman Android itu berapa kali udah perubahan, berapa duit sudah habis keluar. Nah itu kan perkembangan teknologi yang cukup signifikan, cukup cepat lah perkembangannya. Bukannya akan menghasilkan dari sana, contohnya keluar duit, beli HP, apanya yang apa itu yang pernah saya beli itu, yang masih RAM 512, pakai kerja online, karena udah kerja online mau tidak mau harus pakai Android ya, apa namanya itu. Nah itu bayar beli itu, kalau duit HP, duit kuota. Habis itu teknologi ganti. Waktu itu udah teknologi 3G udah 3G waktu itu. Waktu masih 2G itu masih pakai HP yang kecil itu.
juga udah pakai kuota itu. 3G kan tambah kuota itu. Masuk 4G, 3G-nya jalannya lambat. Beli lagi mau tidak mau. Beli RAM 2 GB. Akhirnya keluar HP RAM 3 GB. Waduh. Karena kita kerjanya sudah memasuki dunia online, mau tidak mau mengikuti perkembangan. Beli RAM 4 GB, datang RAM 6 GB. Waduh, kalah lagi. Beli lagi itu. RAM 4 saya beli itu juga. RAM 2 saya beli habis 512 itu saya beli RAM 2J 2 frame tuh. J Pro apa 2 frame? J2 Pro apa tuh? RAM 2. Habis itu datang sudah masuk itu, kalau nggak salah itu sudah masuk RAM 4. RAM 4 saya akhirnya beli RAM 4 GB, RAM 6 kayaknya udah masuk itu. Keluar lagi juga itu. Masih RAM 2 sudah kalah saing, ada RAM 4 kalau masih saya beli RAM 3 di Sony. RAM-nya 3. Waduh, kalah gua, nggak bisa itu. Duit keluar. Ganti lagi beli saya RAM 4 ya. Apa RAM 6 itu yang J6 itu. Beli lagi. Udah ada RAM 8. RAM 4 saya beli J6. Habis itu ganti saya lagi. Saya beli A50 RAM berapa RAM 6 kalau nggak salah. Sampai akhirnya berapa duit dah keluar itu. Waduh, memang sampai saya akhirnya beli yang RAM 8 tuh. Berapa duit itu? Betul-betul banyak sekali. Waduh, itu loh teknologi. Teknologi kirain meringankan, ternyata memberatkan. Aduh, baru sadar kalau menurut teknologi ternyata memberatkan kita, memberatkan isi kantong, tapi bela-belain harus utang biar bisa bersaing dengan yang lain. Kenapa? Karena kita kerjanya di sektor ini, sektor apa namanya, online ini, yang mau tidak mau harus update HP juga. Yang senang, yang punya toko HP senang, yang punya pabrik HP juga senang. yang jual kuota juga senang, dia banyak tuh dapat gini, dapat pemasukan. Yang keteteran yang kita ini yang jadi pemakainya ini, kadang-kadang tidak bermanfaat kuota yang kita pakai, buang-buang kuota, kadang-kadang hangus. Ya begitulah dilema dari sebuah kemajuan teknologi. Tidak serta-merta juga pada akhirnya meringankan kita atau membuat kita senang. Kemajuan teknologi juga berujung pada berujung pada penambahan beban buat kita. Coba kalau teman-teman tidak kerja, coba aja melihat nanti setelah kita itu ada, kita punya anak yang butuh HP, itu emang duitnya nggak keluar dari kita, emang nggak perlu dibeliin, itu untuk kepentingan pribadi. Belum lagi kalau mereka sekolah, untuk kepentingan sekolah udah keluar di kuota. Apa itu tidak terpikirkan? Ya itu kan bagian dari perkembangan teknologi. Kayak sekarang nih, anak-anak sudah sekolahnya sekolah daring gitu. Apa nggak perlu beli kuota untuk
memenuhi eh, sekolahnya anak-anak, pastilah beli kuota. Gak mungkin tidak beli kuota. Itu cuma kuota, belum beli HP-nya. Emang pakai HP apa yang 2G? Mana bisa. Sekolah daring sekarang mau pakai 2G, mau pakai 3G, udah kerak dia buffering terus. Mau pakai 4G mahal, sebentar lagi mau 5G tambah mahal lagi. Tuh. Itu kan perkembangan teknologi, teman-teman. Jadi apa serta merta itu akan meringankan kita? Kan enggak. Ternyata juga memberatkan kita juga kan. Harus beli HP, harus beli kuota. Nah, kenyataannya, faktanya memang ya seperti begitu. Tidak bisa buat kita berkelit. Kalau memang harus prosesnya sudah zaman teknologi, ya harus ada kesiapan dari kita. Makanya kenapa saya mungkin orang heran, ini kok selalu ganti HP. Ya, orang tidak ada pilihan, kita bersaing juga dengan teman-teman yang sesama online. Kalau mereka pakai apa namanya, pakai RAM yang tinggi, speknya kita pakai RAM yang rendah, kan kalah dong kita. Satu-satunya jalan ya tidak ada pilihan kecuali memang harus mengikuti perkembangan teman-teman. Paling tidak bisa imbang gitu loh, teman-teman. Walaupun sejujurnya itu tidak maksimal juga. Tidak maksimal itu karena kita kan tetap mengacu dari aplikator. Jadi kalau aplikatornya mau kasih orderan ke kita, walaupun kita HP-nya speknya kecil juga pasti bakalan dapat, itu maksud saya. Tapi kalau RAM besar tak dikasih sama aplikator juga sama dengan gak bakalan masuk orderan gitu. Jadi sebenarnya sih segala sisi menunjang, kecuali besok nih kalau sudah pensiun dari dunia online begini, baru kita bebas, tidak lagi menggunakan membeli HP yang sudah memberatkan. Cuma mau pilih yang mana kan gitu, teman-teman. Pilihan pekerjaan itu yang sulit buat kita. Mungkin teman-teman yang online juga pasti punya pemikiran apa yang harus kita lakukan mengantisipasi situasi yang kayak sekarang ini. Pasti berpikir seperti itu. Saya juga berpikir seperti itu. Karena tahulah sekarang betul-betul sulit bagi kita untuk memilih mana yang harus kita lakukan. Ini terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini, kondisi di mana memang orderan lagi sepi, kemasukan yang jauh berkurang. Betul-betul ini sangat menyiksa, bukan teman-teman? Teman-teman online dan pastilah paham dengan keadaan begini. Saya memang jarang mengikuti grup-grup taksi online di Facebook karena kadang-kadang kita harus, saya tidak ingin berpatok dengan apa namanya,
pilihan di sini karena saya sadar tidak bisa bayar kredit mobil ini. Mungkin kalau habis ini mungkin sudah diambil sama pihak bank nih mungkin. Makanya mendingan saya berpikir bagaimana kesempatan yang lain itu ada buat kita lakoni, itu doang yang saya pikirkan sekarang. Nah ini mumpung masih masa ada keringanan, jadi masih bisa kita berbuat sambil kita kerja. Cuma kita jadinya tidak mengejar target seperti dulu, sambil kita kerja ya sambil berpikir cari peluang di sektor yang lain, begitu teman-teman. Tanpa itu mungkin akan kesulitan nanti kalau saya tidak berpikir dari sekarang, setelah lepas dari dunia taksi ini, ya harapannya mudah-mudahan tidak, ya mudah-mudahan kita bisa bayar. Tapi kalau tidak bisa kan tidak ada pilihan buat kita. Nah jadi kalau kita umpamanya lepas dari dunia ini, ya ada sektor yang akan bisa kita lanjutkan, jadi tidak terputus pencarian kita, mata pencarian kita. Makanya saya ingin membuat ini untuk mencari sektor yang lain. Terus apa ya, terus kalau saya usaha yang lain itu saya tidak bisa teman-teman. Umpamanya kayak kita dagang gitu, sebenarnya kan bagus, cuma saya tidak bisa ngelakukan karena saya sudah pernah mencoba untuk berjualan, ternyata mungkin karena bukan bidang saya, jadi tidak, sangat membosankan. Kayak kita lihat tadi yang jualan di atas mobil, saya juga sempat melakukan hal begitu, bertahannya cuma 2 hari saya teman-teman. Akhirnya saya rubah itu, coba bikin keripik itu. Juga kemampuan skill saya nggak ada di sana, jadi ternyata di dunia dagang itu saya tidak punya skill, ternyata teman-teman, tidak punya kemampuan, tidak berjalan dengan sempurna jadinya. Artinya mending saya pernah mencoba, kita pernah berbuat. Kalau memang kita tidak mampu, ya tidak mungkin dong kita paksakan diri untuk tetap bertahan di sana. Harusnya kita kan kalau memang kita tidak mampu, mendingan kita katakan bahwa kita tidak mampu dan mencari peluang yang sesuai dengan kemampuan kita, kan begitu teman-teman. Nah untuk sampai saat ini saya pribadi sih belum menemukan mana yang tepat. Sementara masa keringanan saya ini sudah teramat sangat mendekat nih. Mudah-mudahan ada dalam waktu yang dekat bisa mendapatkan peluang yang lebih membuat kita tenang untuk bekerja. Karena berharap dari orang-orang akan memberikan kita kerjaan itu kayaknya tidak mungkin. Tetap saja kita yang harus usaha. Cuma ini kalau sampai ini habis masa keringanan ini, belum ada juga peluang. Nah itu yang saya kurang tahu. Mungkin di fase itu saya harus lebih minta bantuan ke teman-teman lah, untuk artinya teman-teman dekat, teman-teman yang saya kenal itu, untuk minta bantuan biar bisa bertahan lah di masa yang susah ini. Kalau minta bantuan ke pemerintah ya nggak mungkin lah, kalau nggak punya birokrasi nggak punya orang-orang dekat di sana kayak susah. Makanya harus berusaha sendiri semaksimal mungkin
sebisa mungkin. Mudah-mudahan itu ada jalan. Itu doang harapan saya teman-teman. Nah bagi teman-teman online yang lain, kira-kira ini statement mengantisipasi situasi yang seperti begini apa ya kira-kira ini? Saya nggak ada mendengar cerita-cerita dari teman-teman nih. Kalau saya kan udah ceritanya udah ngalor ngidul sono sini yaitu untuk memperkuat posisi kita menghadapi masa-masa sulit ini. Nah ini saya sudah ada di jantung kota Denpasar nih. Jadi saya sudah ada di Jayut menuju arah pulang. Ini kalau lurus saya nih lebih dekat nih sampai di Pangkalan, tapi karena ini jalur lurus tidak boleh, harus memutar begitu teman-teman. Tapi ini saya harus tunggu waktu dulu sampai 10 menit ke depan nih baru videonya di stop. Ini karena senang ngomong doang nih, senang ngomong sambil belajar ngomong sambil berbuat dari omongan itu. Kacau dah teman-teman. Ada kacau karena memang situasi sekarang memang betul-betul membuat kita jadi kacau balau nih. Saya juga udah kacau-kacauan nih, bisa-bisa kacau kemana-mana nih, ngalor ngidul kacau ini mau itu sudah kacau balau, sudah tidak bisa terpenuhi nih. Tapi ya begitulah kehidupan teman-teman. Lakonin saja apa yang harus kita lakoni agar imun kita tetap stabil begitu. Ini masih mendung teman-teman, dan pasar ini masih mendung walaupun tidak hujan, udaranya sedikit dingin nih, udaranya sepi. Sebenarnya saya nih mau istirahat buat nge-grab ini hari besok baru dilanjut, karena untuk mendapatkan malam juga rugi menurut saya teman-teman. Ruginya itu kita sudah keluar terus ke tempat tujuan belum tentu dapat orderan, itu yang menurut saya ruginya di sana. Makanya mendingan dah kita istirahat. Kecuali kalau zaman sebelum pandemi itu kan orderan selalu ramai ya, kita kadang-kadang dulu kayak saya tuh ngalong lagi teman-teman. Kenapa? Karena masih ada orderan itu karena kita dikejar, bukan aplikator yang ngejar dengan duit, tapi tempat kita pinjam duit itu yang ngejar, kredit mobil itu yang ngejar. Jadinya mau tidak mau kita harus tetap cari duit gitu ya. Kebetulan namanya masih rame ya, gak apa-apa lah kita kerja, yang penting tidak memaksakan diri, tidak sampai kita harus setiap hari kita ngalung, enggak lah. Pas kita memang kondisinya lagi fit baru kita ngalong. Tapi kalau enggak ya mendingan kita istirahat lah. Apa kita harus paksakan diri, ntar malahan ngedrop. Memang dapat duit tapi kita ngedrop juga sama dengan keluar duit, harus beli obat itu kan harus. Kalau sakit jadinya kan repot. Mendingan kerja yang secukupnya. Kalau memang
ada tenaga lebih ya kita bisa bolehlah manfaatkan, tapi kalau tidak ya mendingan istirahat, kan besok pagi masih bisa dipakai. Itu pola pikir saya dulu. Nah kalau zaman sekarang suruh ngalong walaupun ada tenaga ya buat apa, payah-payah begadang gak jelas dapatnya gitu. Jadi kalau zaman sekarang mendingan saya istirahat daripada saya suruh ngalong, karena jam segini sudah orderan walaupun ada cuma kan susah, tidak bisa diharapkan. Beda sekarang, beda dulu. Kalau dulu wah tetap semangat, teman-teman saya kan pada semangat juga, teman-teman Pangkalan Kartuma. Sekarang teman-teman di Pangkalan sudah pada berhenti jadi di driver taksi online. Karena itu karena masa pandemi ini banyak teman-teman saya yang driver. Saya juga termasuk salah satu yang driver sebenarnya, karena ada keringanan ini doang yang masih mempertahankan saya untuk berjuang di taksi online ini. Nanti kalau sudah puasa ini berlalu, udah kita tidak bisa bilang apa, tidak bisa bilang babi bu, kecuali pasrah dan ikhlas semua. Tidak ada pilihan lain, karena menjadi seorang driver di taksi online ini kita nggak punya nilai tawar istimewa ini misalnya teman-teman. Jadi umpamanya nih armada kita diambil sama pihak leasing gitulah anggapnya, ya udah lepas. Jadi pihak aplikator ya tidak tahu menau, ya selesai begitu maksudnya. Makanya nilai tawar seorang driver online tuh sejujurnya itu rendah, tidak punya nilai tawar sebenarnya. Cuma ini karena keterlanjuran saja, ini kayak saya ini karena sudah terlanjur pasang, kita terjun di sini ya tidak bisa ngomong apa. Beda waktu zaman masih lancar itu kan kita tidak mempermasalahkan entah kita punya nilai tawar yang bagus dengan pihak aplikator atau tidak. Kita tidak mempermasalahkan karena kita masih bisa untuk membayar kredit itu sendiri. Nah sekarang kita kan tidak bisa bayar nih teman-teman, tapi dari pihak aplikator kan tidak ada bantuan apa, kan tetap kita yang harus memperjuangkannya sendiri. Jadi putus atau tidaknya kita dengan pihak aplikator itu urusan pribadi begitu. Memang sangat menyedihkan karena kita tidak punya nilai tawar, tapi mau bilang gimana sudah seperti itu adanya. Akhirnya kita, kayak saya berpikirnya begini, ya ini karena saya salah memilih langkah aja, jadi kita akhirnya menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan yang lainnya. Jadi bikin permasalahan yang baru jadinya. Mendingan introspeksi diri lah jadinya, biar kita tidak menjadi beban. Karena kalau jadi beban repot juga buat kita, repot nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mungkin kita lebih, ya kalau memang sudah diambil mau gimana diserahin aja. Jadi kita berhenti menjadi mitra begitu kan, memang sudah jalannya begitu kan, tidak bisa kita berkelit gitu loh teman-teman.
dengan begitu kita bersemangat untuk mencari sesuatu yang baru, yang mungkin lebih kedepannya lebih memberikan sesuatu yang lebih gitulah buat kita. Oke teman-teman, sampai di sini karena ini saya sudah sampai di tujuan nih. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat. See you next time.